Cepalo, sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Muria, memiliki ketinggian wilayah dari 500 sampai 900 meter di atas permukaan laut, menjadikan Cepalo tempat potensial untuk budidaya kopi. Lukman Hakim, sosok pemuda asal Cepalo yang bisa melihat akan potensi daerahnya. Lukman mendirikan sebuah rumah produksi kopi, yang sekarang menjadi sebuah kedai kopi, yang memiliki keunikan tersendiri karena letaknya yang jauh dari keramaian. Kegiatan kami sih dianggap sebagai kegiatan yang tidak normal karena di daerah terpencil membuat sebuah usaha, membuat kegiatan yang rata-rata anak sini bekerja kantor lah atau apa yang lain, merantau ke luar negeri dan sebagainya. Sampai akhirnya saya terpikir, oh ya kenapa nggak bikin produk aja ya. Sampai akhirnya jadi Cepalo Kopi, yang dulu awal mula itu namanya bukan folklore sih, namanya Lonjong Kopi kalau nggak salah. Ketemu folklore itu 2016 sampai antara 2016 lah. Itu ada nama folklore, terinspirasi dari perjalanan atau sebuah kisah dongeng yang diambil dari beberapa daerah lah. Kami punya dua produk spesial, yang satu Robusta Vine. Robusta Vine dengan ciri khas soft coklat, ada sedikit aroma kayu manis. Itu yang menjadi karakter kopi Robusta kami unik daripada yang lainnya. Karena soft tapi ada aroma yang manis. Untuk Arabikanya menjadi unik. Ini salahnya ada sayurnya, bukan buah full tapi ada sayurnya. Sayur dengan karakter getah sayur yang masih fresh gitu mas. Kebanyakan orang kalau kesini tanya, mas ada rekomendasi apa? Rekomendasi yang paling banyak diminati adalah Arabica filter. Itu yang paling banyak karena mungkin unik sih mas. Kalau daerah-daerah lain kan sudah berkembang dengan fermentasi dan mikroba dan sebagainya. Untuk kami masih menjaga di originalnya dulu. Untuk yang fermentasi masih belum ditayangkan, mungkin suatu saat ada lah mas. Di sini ketinggian antara 600 sampai 900 untuk di perkebunan. Mungkin terjadi keunikan rasa Arabica di situ sih. Arabica kan normal ada di ketinggian 900 sampai beberapa ribu kemudian. Arabica yang berada di ketinggian 600 sampai 900 menjadi karakter yang ada tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran, ada getah-getah yang masih melekat, tapi uniknya tidak mengganggu. Untuk kita menikmatinya tidak mengganggu, cuman ada beberapa aksen yang seharusnya tidak ada di kopi Arabica lainnya. Itu yang menjadi unik mas. Dalam dunia perkopian, ada dua jenis biji kopi yang mendominasi pasar global, Arabica dan Robusta. Kopi Arabica sering disebut ratu kopi karena keunggulannya dalam aroma dan rasa. Biji Arabica tumbuh di dataran tinggi dengan iklim sejuk yang memungkinkan perkembangannya yang lambat dan menghasilkan kompleksitas rasa yang mendalam. Berbeda dengan Arabica, kopi Robusta dikenal dengan kekuatannya, mampu tumbuh di dataran rendah dengan iklim panas, serta lebih tahan terhadap penyakit. Karakter rasa Robusta sangat khas, menonjolkan profil yang lebih pahit dan bold. Anda akan merasakan sentuhan coklat pahit, earthy, dan nutty yang kuat. Kalau di sini masih Robusta mas. Arabica baru 2018 kita memulai S3 lah namanya, acara uji coba sampai 2019 akhir bisa memunculkan sebuah produk, sebuah penemuan baru. Kalau Arabica sini bisa diangkat sebagai Arabica yang
standar untuk dinikmati di kafe-kafe sekitar. Kalau dunia belum berani Mas, karena dengan tererror, kadang enak, kadang enggak, kadang macam-macam lah Mas, namanya juga tererror. Untuk potensi perkembangan kopi Arabica, saya yakin ketika nanti petani sekitar mau bekerja sama untuk menjadikan bukan sekedar kopi panen, jemur, jual, tidak seperti itulah Mas. Diruat dulu, ada beberapa prosedur di sorter dan sebagainya, kopi kami menjadi enak Mas. Tergantung dari proses itulah Mas. Untuk budidaya beberapa sih ada iklim cuaca Mas. Cuaca di sini untuk saat ini tidak bersahabat, karena untuk bulan 4, bulan 5 itu pasca panen kopi Arabica. Padahal saat ini masih terjadi curah hujan yang sangat deras. Padahal kita sudah menyiapkan untuk panen. Ketika panen masih ada hujan, yang dikhawatirkan apa? Akan menjadi kelembapan yang sangat tinggi, dan itu sangat berpengaruh di dalam proses pasca panen ketika proses pengeringan kopi ini. Kalau proses pengeringan panjang, nanti akan berakibat ada unferment di antara proses itu. Itu menjadikan rasa akan tidak stabil. Beberapa produk sudah bisa menyentuh ibu kota, sudah luar negeri beberapa ada yang sudah menyentuh, cuman untuk kekurangan di kualitas Mas, kuantitas dan kualitas. Kalau kualitas biasa dengan kuantitas banyak Mas, tapi untuk kuantitas yang berkualitas baik kami belum mendapatkannya. Bukan kedai sih Mas awalnya. Di sini dulu sebagai tempat produksi. 2015-16 itu produksi kopi. Kami hanya melakukan produksi dan mengantar beberapa produk ke tempat-tempat lain lah, begitu saja Mas. Sampai akhirnya 2017 teman-teman pada kesini mengenal beberapa produk, mengenal beberapa teman-teman kami, akhirnya tanya kenapa nggak ada kopi di sini. Dan saya jawab, nah, di sini tempatnya jauh dari keramaian pertama, kedua mobilitasnya nggak jelas, jalan aja kayak sungai, masa buat kopi ya. Beberapa teman nggak apa-apa, sampai akhirnya 2017 bulan 3 kami mencoba untuk membuat sebuah kedai, dan alhamdulillah 2018 sampai corona menjadi trending topik daerah Pati Utara. Harapan ke depan untuk kopi Jepalo sih, khususnya Jepalo ya, petani bisa lebih akrab, lebih kritis tentang daerah, lebih sadar tentang lingkungan, lebih positif lah. Karena produk di sini masih banyak bahan baku yang belum diolah untuk menjadi bahan siap saji. Itu saja sih Mas.